Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqbal Hasan. Saya dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang PID kontrol pada mobil otomatis. Yang pertama, kita menjelaskan dengan pengertian singkat terlebih dulu, yaitu sistem pada kontrol. Sebuah sistem yang mengatur atau mengarahkan suatu proses untuk mencapai keluaran atau output yang diinginkan. Tujuannya adalah menjaga agar variabel proses tetap pada nilai yang ditetapkan. Pada dasarnya, sistem kontrol ini tidak hanya dipakai di dunia industri, tetapi juga sangat dekat di kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, selain toaster roti dan AC adalah mesin cuci. Mesin cuci modern menggunakan sistem kontrol closed loop, di mana sensor air dan sensor kondisi cucian. Jika air kurang, mesin akan otomatis menambahkan air, dan jika beban cucian terlalu berat, mesin akan menyesuaikan putaran. Ini contoh nyata bagaimana feedback membantu sistem bekerja lebih efisien dan lebih aman. Lalu pada feedback umpan balik yang saya jelaskan seperti tadi, mekanisme penting di mana keluaran dari suatu sistem diukur dan digunakan untuk menyesuaikan atau dimasukkan ke input agar output lebih stabil. Dan selain itu juga, selain sistem kontrol juga banyak digunakan di bidang transportasi, misalnya pada kereta listrik. Sistem kontrol memastikan kecepatan, daya rem, serta distribusi listrik tetap stabil agar dan berjalan aman. Lalu pada PID controller, algoritma ini kontrol yang paling umum digunakan dalam industri. Nama PID berasal dari tiga mode kontrol dasarnya: proporsional, integral, dan derivatif. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada jenis-jenis sistem kontrol, yaitu yang saya jelaskan ada dua. Yang pertama ada sistem kontrol loop terbuka untuk open loop. Sistem ini menggunakan umpan balik, outputnya tidak diukur dan tidak mempengaruhi makanan dan tidak mempengaruhi masukan seperti kelebihan sederhana dan murah, kekurangan tidak akurat, dan tidak dapat mengkoreksi kesalahan jika terjadi gangguan. Lalu yang ketiga ada contohnya, yaitu tester roti. Waktu pemanasan ditentukan, tetapi tidak akan mengukur seberapa gosong rotinya. Dan pada sistem control loop tertutup atau closed loop, sistem ini menggunakan umpan balik output diukur dan dibandingkan dengan set point. Perbedaan ini atau error kemudian digunakan untuk menyesuaikan masukan, seperti kelebihan lebih akurat, dapat mengkoreksi kesalahan, dan lebih stabil terhadap gangguan. Nomor 2-nya yaitu ada kekurangan, lebih kompleks dan lebih mahal. Yaitu ada contohnya, yaitu termostat di AC. Di termostat mengukur suhu ruangan atau output dan membandingkan dengan suhu yang diinginkan atau set point untuk menyalakan atau mematikan kompresor. Dan ini di sini saya akan menjelaskan contoh rangkaian open loop dan closed loop. Pada contoh rangkaian yang pertama yaitu ada input dan reference. Input berproses ke dalam, yaitu menyamakan input transducer, yaitu kita lalu menyebar ke bagian dalam, yaitu ada controller, yaitu kita ke semi conjunction, yaitu kita berada di sana untuk melihat bagaimana proses kita dalam menjalankan aplikasi open loop ini. Lalu kita proses on time lagi, lalu kita semi conjunction lagi. Setelah itu output dikeluarkan dari controller variable. Dan di sini saya akan menjelaskan juga contoh closed loop. Yang pertama ada input or reference. Kita masukkan inputnya terlebih dahulu, kita samping dan check in,
Lalu kita ke arah kontrol lagi seperti open loop, akan tetapi di sini akan berbeda dikarenakan di semiconductor sendiri itu ada output transconductor or sensor yang bisa membaca sensor terlebih langsung. Lalu pada slide berikutnya saya akan membahas tentang feedback umpan balik. Pada feedback umpan balik ini kontrol umpan balik feedback control, yaitu prinsipnya mengontrol PID bekerja berdasarkan mekanisme umpan balik loop tertutup. Sistem secara konstan mengukur nilai keluaran aktualnya dan membandingkan dengan nilai yang diinginkan atau titik setel. Lalu ada fungsi selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai yang diukur dengan kesalahan atau error. Kontrol PID kemudian menyesuaikan keluaran berdasarkan perhitungan kesalahan. Ini melalui komponen proporsional, integral, dan derivatif. Dan pada kontrol umpan maju atau yang disebut feedback control, pada prinsipnya yaitu PID dapat diperkuat dengan kontrol umpan maju untuk meningkatkan kinerja sistem. Kontrol umpan maju tidak bergantung pada kesalahan yang diukur secara langsung, melainkan menggunakan pengukuran dari variabel lain yang diduga akan memengaruhi sistem. Fungsi ini feedback statis menghitung keluaran kontrol berdasarkan perubahan variabel umpan maju tanpa memperhitungkan dinamika perubahan tersebut. Feedback dinamis mempertimbangkan dinamika variabel umpan maju dan konstanta waktu proses ini sehingga memberikan prediksi yang lebih akurat terhadap pengaruh variabel tersebut. Pada feedback umpan balik ini dalam PID adalah proses di mana suatu sistem dikembalikan, diumpankan ke masukan untuk dibandingkan dengan set point atau nilai yang diinginkan. Hasil di perbandingan ini menghasilkan error atau kesalahan, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diinginkan. Kontrol PID proporsional, integral, derivatif menggunakan error ini untuk menghitung koreksi agar sistem bekerja sesuai target. Lalu ada tujuan utama sistem kontrol. Tujuan utama dari sistem kontrol yaitu adalah memastikan suatu proses atau perangkat dapat bekerja dengan kondisi yang diinginkan. Yang pertama ada untuk menjaga kestabilan sistem, mengatur output agar sesuai dengan nilai yang acuan atau set point, serta meminimalkan kesalahan atau error antara input yang diharapkan dengan hasil aktual. Lalu yang kedua ada untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, memberikan respon yang cepat terhadap perubahan, serta meningkatkan keamanan dalam pengoperasian. Dalam adanya sistem kontrol ini, suatu proses dapat dijalankan dengan secara otomatis sehingga lebih andal presisi dan tidak tergantung penuh pada campur pada tangan. Lalu pada komponen sistem kontrol, yang pertama ada input masukan sinyal atau variabel yang dikendalikan. Yang kedua adalah nilai acuan yang diinginkan, set point atau referensi. Yang ketiga ada sensor atau transducer, yaitu mengukur pada kondisi sistem. Yang keempat ada membandingkan input dan output, memberikan perintah koreksi, yaitu pada sistem controller. Yang kelima ada aktuator untuk mengarahkan atau menyesuaikan sistem. Yang keenam ada objek yang dikendalikan atau plan atau proses. Dan ini saya akan menjelaskan dengan prinsip-prinsip dasar PID proporsional, integral, dan derivatif. PID adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif, yaitu sebuah metode kontrol umpan balik atau feedback control yang umum digunakan dalam sistem kontrol otomatis. PID control bekerja dengan cara mengurangi error antara set point, nilai yang diinginkan, dan proses aktual. Nilai sangat tinggi dengan menghitung dan memberikan sinyal koreksi berdasarkan 3 komponen utama, yaitu ada proporsional menghasilkan sinyal kotor yang sebanding dengan sebesar-besarnya error. Semakin besarnya error, semakin besar respon kontrol. Dan kelebihan dari proporsional ini cepat merespon perubahan, dan kekurangan dari proporsional ini tidak bisa menghilangkan error secara total atau steady state error. Yang kedua ada integral, mengakumulasi error dari waktu ke waktu, bertugas untuk menghilangkan error jangka panjang atau bias.
Kelebihan ini bisa menghilangkan steady atau state error. Kekurangan bisa menyebabkan overshoot jika berlebihan. Dan yang terakhir ada derivatif. Prediksi perubahan error berdasarkan laju perubahannya. Turunan error membantu mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas sistem. Kelebihan ini membuat sistem lebih responsif terhadap perubahan, kekurangan sensitif terhadap noise. Lalu ada contoh penerapan PID control pada mobil otomatis. Yaitu yang pertama ada Cruise Control, kontrol kecepatan otomatis. Tujuan ini menjaga kecepatan mobil agar tetap pada nilai yang ditentukan. Pengemudi misalnya 100 km per jam. PID berperan memberikan tenaga proporsional terhadap selisih antara kecepatan target dan kecepatan aktual, mengatasi perubahan kecil dalam beban seperti tanjakan yang membuat kecepatan aturan perlahan, dan merespon lebih cepat kecepatan mendeteksi target untuk mencapai overshoot. Dan pada contoh kedua yaitu ada lane keeping system, sistem menjaga jalur. Tujuan ini menjaga mobil tetap berada di tengah-tengah di jalur jalan. PID berperan error diukur dari posisi mobil terhadap garis tengah di jalur. P mengarahkan roda untuk segera mengurangi deviasi. B mengatasi bias arah jika sensor sedikit tidak sejajar. D mengurangi efek berlebihan saat koreksi arah terlalu agresif. Dan pada kelebihan PID yaitu ada 6. Yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma ini tidak mudah dirumitkan dan bisa diaplikasikan di hampir semua pada sistem kontrol. Yang kedua, ada serbaguna, cocok digunakan pada berbagai jenis sistem, mekanik, elektronik, proses industri, robotika, otomasi, dan lain-lain. 3, efektif dalam mengurangi error. Kombinasi P, I, dan D membangun sistem mencapai set point dengan error yang lebih kecil. Yang keempat, stabilitas yang baik. Jika dituding dengan benar, PID bisa membuat sistem dapat stabil. Yang kelima, fleksibel. Parameter KP, KI, KD dapat disesuaikan dengan karakteristik sistem. Yang terakhir itu ada biaya rendah. Implementasi pada perangkat keras maupun perangkat lunak relatif murah. Lalu kita lihat ke kekurangan PID. Pada kekurangan PID yang saya jelaskan cuma ada 4, dikarenakan pada sistem PID ini kontrol umpan balik yang saya temukan cukup kuat. Yaitu yang pertama ada butuh tuning parameter yang tepat, yaitu menentukan nilai KP, KI, PID bisa sulit dan memakan waktu, terutama untuk sistem kompleks. Yang kedua, pada kurang optimal untuk sistem non-linear atau berubah-ubah jam. Jika sistem dinamisnya sering berubah, PID standar yang kurang efektif tanpa penyesuaian. Yang ketiga, ada sensitif terhadap noise atau gangguan sinyal. Komponen derivatif D bisa memperbesar efek noise sehingga sistem menjadi tidak stabil. Nomor 4, respon lambat pada sistem delay besar. Jika terdapat tunda time atau delay yang disignifikan, PID bisa kesulitan memberikan kontrol yang baik. Dan yang terakhir, tidak memiliki prediksi masa depan. PID hanya bereaksi terhadap error saat ini dan masa lalu, tidak bisa memprediksi gangguan di masa depan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini, sistem kontrol berperan penting untuk memastikan proses berjalan sesuai tujuan dengan menjaga kestabilan, meningkatkan akurasi, dan merespon perubahan secara cepat. Sistem ini terdiri dari 2 jenis, yaitu utama open loop, yaitu bekerja tanpa umpan balik, dan closed loop yang menggunakan umpan balik. Untuk koreksi feedback dapat bersifat positif atau negatif, dan salah satu menggabungkan komponen proporsional integral dan derivatif ini di dalam PID controller. PID banyak diterapkan pada berbagai teknologi, misalnya mobil otomatis. Untuk mengatur kecepatan dan arah, metode ini sederhana, efektif, dan fleksibel, namun memiliki keterbatasan kepada sistem non-linear dan sensitif terhadap noise. Secara keseluruhan, pemahaman tentang sistem kontrol dan penerapan PID sangat penting untuk menghadirkan sistem yang stabil, efisien, dan andal. Sekian, terima kasih.